Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang global yang dimulai sekitar 20 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Perang Dunia Kedua melibatkan banyak negara yang bertempur di medan perang seperti di wilayah Eropa, Afrika Utara, Asia, dan Pasifik. Dalam Perang Dunia Kedua ini, semua kekuatan besar membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu yang terdiri dari Inggris Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, melawan kekuatan Blok Poros yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Perang Dunia Kedua merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Perang Dunia Kedua ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massa warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang Dunia Kedua juga disebut sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Benih-benih Perang Dunia Kedua berasal dari resolusi timpang pasca Perang Dunia Pertama, Konferensi Perdamaian dan Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama menghasilkan keuntungan besar bagi pemenang, yaitu pihak sekutu, sementara pihak yang kalah, yaitu pihak Sentral Poros, memperoleh perlakuan yang tidak adil. Jerman menjadi negara yang paling dirugikan akibat Perjanjian Versailles ini. Secara khusus, ketidakstabilan politik dan ekonomi di Jerman akibat Perjanjian Versailles mendorong naiknya Adolf Hitler dan Partai Nasional Sosialisnya, yaitu Nazi, ke tampuk kekuasaan Jerman. Setelah menjadi kanselir Jerman pada tahun 1933, Hitler dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia menggelari dirinya sendiri dengan gelar Führer, yaitu pemimpin tertinggi pada tahun 1934. Hitler sangat terobsesi dengan gagasan superioritas ras murni Jerman yang disebut ras Arya. Ia percaya bahwa perang adalah cara untuk mendapatkan ruang hidup yang diperlukan. Pada pertengahan tahun 1930-an, ia mulai mempersenjatai kembali Jerman secara diam-diam dan melanggar Perjanjian Versailles. Setelah menandatangani aliansi dengan Italia dan Jepang untuk melawan Uni Soviet, Hitler mengirim pasukan untuk menduduki Austria pada tahun 1938 dan tahun berikutnya mencaplok Cekoslovakia. Di saat agresi Hitler semakin tidak terkendali, Amerika Serikat dan Uni Soviet justru disibukkan dengan masalah dalam negeri, sehingga masalah Jerman sedikit terabaikan. Sementara itu, Prancis maupun Inggris, yaitu dua negara lainnya yang paling hancur akibat Perang Dunia Pertama, ingin menghindari konfrontasi sehingga untuk sementara lebih memilih untuk diam. Pada akhir Agustus tahun 1939, Hitler dan pemimpin Soviet yaitu Joseph Stalin menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman Soviet.
Perjanjian ini yang memicu kegelisahan London dan Paris. Hitler telah lama merencanakan invasi ke Polandia, sebuah negara di mana Inggris dan Perancis telah menjamin dukungan militer jika diserang oleh Jerman. Fakta dengan Stalin menjamin Hitler tidak akan menghadapi perang di dua front ketika ia menginvasi Polandia dan justru akan mendapatkan bantuan dari Uni Soviet. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Hitler menyerbu Polandia dari barat. 2 hari kemudian, Perancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, sekaligus menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 17 September tahun 1939, pasukan Uni Soviet menyerbu Polandia dari timur. Di bawah serangan dari kedua belah pihak, Polandia jatuh dengan cepat. Memasuki awal tahun 1940, Jerman dan Uni Soviet telah membagi kontrol atas Polandia. Pasukan Stalin kemudian pindah untuk menduduki negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania, dan mengalahkan Finlandia yang memberikan perlawanan sengit dalam Perang Russo-Finnish. Di lautan, armada laut Inggris dan Jerman terlibat pertempuran sengit. Kapal-kapal selam Jerman, yaitu U-boat, mulai menyerang kapal dagang yang menuju ke Inggris. Akibatnya, lebih dari 100 kapal tenggelam hanya dalam waktu 4 bulan sejak perang dimulai. 6 bulan setelah invasi Polandia, berita mengenai perang belum banyak dipercayai orang. Bahkan penduduk Eropa banyak yang mengira perang itu hanyalah sebuah perang palsu. Namun kondisi ini berubah menjadi kepanikan setelah perang berkobar di Eropa Barat. Pada tanggal 9 April tahun 1940, Jerman secara bersamaan menyerbu Norwegia dan menduduki Denmark. Serbuan Jerman ini menandai dimulainya perang yang sesungguhnya. Pada tanggal 10 Mei tahun 1940, di tahun yang sama, pasukan Jerman menyapu Belgia dan Belanda dalam peristiwa yang dikenal dengan nama Blitzkrieg atau Perang Kilat. Pasukan Hitler menyeberangi Sungai Meuse dan menyerang pasukan Perancis di Sedan yang terletak di ujung utara jalur Maginot. Perlu diketahui, pertahanan di Sedan adalah sebuah rantai pertahanan rumit yang dibangun setelah Perang Dunia Pertama dan dianggap sebagai penghalang pertahanan yang tak tertembus. Kendati demikian, Jerman menerobos barisan dengan tank dan pesawat mereka terus bergerak maju. Pasukan ekspedisi Inggris dievakuasi oleh laut dari Dunkirk pada akhir Mei tahun 1940. Sementara di selatan, pasukan Perancis bersusah payah mempertahankan wilayahnya. Di saat Perancis diambang kehancuran, tokoh fasis Italia yaitu Benito Mussolini mengikat perjanjian kerjasama dengan Hitler. Selanjutnya, Italia menyatakan perang melawan Perancis dan Inggris pada tanggal 10 Juni tahun 1940. Pada tanggal 14 Juni tahun 1940, pasukan Jerman telah memasuki Paris. Sebuah pemerintahan baru yang dibentuk oleh Marshal Philippe Pétain, yaitu pahlawan Prancis Perang Dunia Pertama. Ia lalu meminta gencatan senjata 2 malam kemudian. Prancis akhirnya dibagi menjadi 2 zona, satu di bawah pendudukan militer Jerman dan yang lainnya di bawah pemerintahan Pétain yang berpusat di Vichy yang selanjutnya disebut sebagai Prancis Vichy. Setelah Paris berhasil dikuasai, Hitler sekarang mengalihkan perhatiannya ke Inggris. Berbeda dengan Prancis, Inggris memiliki keuntungan defensif karena dipisahkan oleh Selat Inggris. Untuk membuka jalan bagi invasi pasukan amfibi, pesawat Jerman mulai membombardir wilayah Inggris sepanjang musim panas tahun 1940. Usaha Jerman itu mengakibatkan banyak warga sipil menjadi korban dan kerusakan pusat-pusat industri.
Di saat kondisi Inggris terdesak, muncul kejutan dalam perang di front barat. Royal Air Forces berhasil mengalahkan Luftwaffe, yaitu Angkatan Udara Jerman dalam pertempuran Britania. Kekalahan Jerman ini membuat Hitler menunda rencana untuk menduduki Inggris. Inggris sedikit dapat bernapas lega. Ketika sumber daya mereka menipis, Amerika datang untuk membantu kekurangan logistik perang. Pada awal tahun 1941, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria bergabung dengan blok poros. Bergabungnya negara-negara itu diikuti oleh serangan Jerman atas Yugoslavia dan Yunani pada bulan April. Penaklukan Hitler terhadap Balkan merupakan langkah awal untuk melakukan invasi ke Uni Soviet. Wilayah Uni Soviet yang luas diharapkan dapat menjadi ruang hidup untuk perkembangan ras Arya. Selain menjadi langkah awal untuk menaklukkan Uni Soviet, penaklukan Balkan juga menjadi bagian dari strategi Hitler untuk memusnahkan Yahudi di Eropa. Banyak Yahudi Eropa yang bermukim di wilayah Uni Soviet. Hitler menganggap Yahudi sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi dan politik yang melanda Eropa. Sebagai perencana-rencana genosida itu, ia mempercayakan kepada Heinrich Himmler, yaitu kepala polisi Jerman. Holocaust dijalankan bersama dengan serangan ke Uni Soviet. Selama 3 tahun berikutnya, lebih dari 4 juta orang Yahudi dibantai di kamp-kamp konsentrasi yang didirikan di Polandia dan Austria. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Hitler memerintahkan invasi ke Uni Soviet dengan nama sandi Operasi Barbarossa. Meskipun jumlah tank dan pesawat Uni Soviet jauh melebihi Jerman, namun teknologi mereka sudah kuno. Akibatnya, Jerman berhasil mendekati Moskow pada pertengahan Juli. Namun, kesalahpahaman antara Hitler dan komandannya di lapangan ditambah dengan musim dingin Rusia yang dikenal keras menunda kemajuan invasi Jerman. Di saat sekutu di Eropa tengah kewalahan membendung invasi Jerman, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang mampu menahan agresi Jepang di Asia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Perdana Menteri Jepang mengerahkan 360 pesawat Jepang untuk menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, utamanya di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan itu mengejutkan Amerika dan merenggut lebih dari 2.300 tentara. Serangan terhadap Pearl Harbor ternyata berhasil menyatukan opini publik Amerika untuk mendukung bergabungnya Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 8 Desember, Kongres menyatakan perang terhadap Jepang. Bergabungnya Amerika Serikat ke dalam perang segera direspon oleh Jerman dan kekuatan poros lainnya dengan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Setelah serangkaian kemenangan Jepang, Armada Pasifik Amerika Serikat berhasil memenangkan pertempuran pada bulan Juni tahun 1942. Kemenangan ini banyak dipercaya sebagai titik balik dalam perang. Di Guadalcanal, salah satu kepulauan Solomon Selatan, sekutu berhasil melawan pasukan Jepang dalam serangkaian pertempuran mulai Agustus tahun 1942 hingga Februari tahun 1943. Pada pertengahan tahun 1943, pasukan laut sekutu mulai melakukan serangan balasan yang agresif terhadap Jepang. Serangan ini melibatkan serangkaian serangan amfibi di pulau-pulau utama yang diduduki oleh Jepang di Pasifik. Strategi lompat pulau ini terbukti berhasil dan pasukan sekutu bergerak lebih dekat ke tujuan akhir mereka untuk menyerang pulau Jepang. Di Afrika Utara, pasukan Inggris dan Amerika telah mengalahkan Italia dan Jerman pada tahun 1943. Sekutu kemudian memukul telak Italia dengan invasi di Sisilia dan Italia. Serangan balik sekutu menyebabkan pemerintahan Mussolini jatuh pada bulan Juli tahun 1943.
Di front timur Perang Dunia Kedua, sebuah serangan balasan Uni Soviet yang diluncurkan pada bulan November tahun 1942 mengakhiri pertempuran Stalingrad yang berlarut-larut. Dampak musim dingin bersama dengan kekurangannya persediaan makanan dan obat-obatan menjadi akhir bagi pasukan Jerman. Pasukan Jerman terakhir di front timur menyerah pada tanggal 31 Januari tahun 1943. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, diperingati sebagai The Day, Sekutu memulai invasi besar-besaran ke Eropa. Sekitar 156.000 tentara Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat di pantai Normandia, Prancis. Sebagai bentuk respon, Hitler memusatkan seluruh kekuatan pasukannya yang tersisa di Eropa Barat. Pemusatan ini membuat pasukan Uni Soviet leluasa maju ke Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, dan Rumania. Setelah mengumpulkan pasukan, Hitler berusaha untuk mengusir Amerika dan Inggris kembali dari Jerman dalam pertempuran Bulge, yaitu pada bulan Desember tahun 1944 sampai bulan Januari tahun 1945, yang merupakan serangan Jerman terakhir dalam Perang Dunia Kedua. Sebuah pemboman udara intensif pada bulan Februari tahun 1945 mendahului invasi darat Sekutu ke Jerman. Pasukan Jerman tidak dapat membalikan keadaan. Kondisi mereka pun semakin tidak jelas setelah Berlin dikepung. Jerman secara resmi menyerah pada tanggal 8 Mei tahun 1945. Pasukan Uni Soviet telah menduduki sebagian besar negara. Sementara itu, pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April tahun 1945 di bunker Berlinnya. Pada konferensi Potsdam bulan Juli sampai Agustus tahun 1945, Presiden Amerika Serikat yaitu Harry Truman yang telah menjabat setelah kematian Roosevelt pada bulan April. Churchill dan Stalin membahas perang yang sedang berlangsung dengan Jepang serta menyelesaikan perdamaian dengan Jerman. Jerman pasca perang akan dibagi menjadi 4 zona pendudukan yang akan dikendalikan oleh Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Untuk masa depan Eropa Timur, Churchill dan Truman mencoba berdiskusi dengan Stalin karena mereka masih membutuhkan bantuan Soviet untuk perang melawan Jepang. Korban besar yang diderita Sekutu dalam Perang Iwo Jima pada bulan Februari tahun 1945 dan Okinawa pada bulan April sampai Juni tahun 1945 menyebabkan Truman mengizinkan penggunaan senjata baru dan dahsyat, yaitu bom atom, pada kota-kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada awal bulan Agustus tahun 1945. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka akan menerima syarat-syarat deklarasi Potsdam. Pada tanggal 2 September tahun 1945, Jenderal Amerika Serikat yaitu Douglas MacArthur menerima penyerahan resmi Jepang di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Perang Dunia Kedua terbukti menjadi salah satu konflik internasional paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Perang ini merenggut sekitar 35 hingga 60 juta nyawa, termasuk 6 juta orang Yahudi yang meninggal di tangan Nazi Jerman. Jutaan lainnya terluka dan banyak orang kehilangan rumah dan properti mereka. Pasca Perang Dunia Kedua, komunisme dan liberalisme menyebar ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran dua ideologi itu diikuti oleh munculnya dua negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling bersaing merebutkan pengaruh di dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dimulailah era baru, yaitu era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.